Yang namanya anak yang barokah itu kapan sih? Kita sering mengartikan, wah anak yang barokah itu yang anak yang putih, imut, lucu, itu marmut itu. Tapi sesungguhnya anak yang barokah itu bukan itu, Ibu. Bukan itu, Bapak. Tetapi sesungguhnya anak itu disebut dengan anak yang barokah itu kapan? Yaitu adalah ketika anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah, solih dia beribadah kepada Rabb-nya, maka itulah anak yang barokah. Dan ibu menjadi orang yang paling berharga, paling beruntung ketika memiliki keturunan-keturunan yang solih. Makanya Masya Allah, kalau anak kita, bapak dan ibu, tidak pintar, tidak usah marah, Pak. Karena Allah membagi akal itu sebagaimana Allah membagi hujan. Ada anak kita yang pandai menghafal, ada anak kita yang kendu, lambat menghafal, biasa. Tapi kemudian ibu dan bapak patut sedih kalau anaknya itu tidak solih kepada Rabb-nya. Itu yang membuat kita sedih. Kenapa? Akhirnya tidak menjadi tabungan dan tidak menjadi investasi bagi orang tuanya. Kalau anak kita ini tidak solih. Tidak semua anak itu bermanfaat bagi orang tua. Karena Rasulullah saja menerangkan dalam hadis yang terkenal yang sering diucapkan oleh para khatib ketika mereka khutbah, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Sesungguhnya anak Adam itu ketika meninggal dunia terputus segala amal kebaikannya kecuali 3. Yang disebutkan oleh Rasulullah salah satunya dari 3 perkara itu apa? Waladun sholihun yad'aulahu, anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Nabi tidak menerangkan hanya dalam bentuk kata anak, tapi Nabi menerangkan waladun solihun, anak yang solih. Kenapa ada kata sifat solih? Karena tidak semua anak itu bermanfaat bagi orang tuanya. Coba bapak dan ibu bayangkan, kalau anak kita tidak solih, ngangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, tapi anak itu makanannya haram, pekerjaannya juga banyak yang mengandung kemurkaan Allah, dia mengatakan ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Nah, untuk berdoa untuk dirinya sendiri aja tidak dikabulkan oleh Allah, apalagi untuk orang tuanya. Tapi kalau anak kita solih, maka ketika dia berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allah buka pintu langit, Allah terima karena anak kita solih nyampe kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kenapa? Orang yang solih itu menjadikan doanya itu lebih mustajab daripada yang tidak solih. Makanya sampai kita punya anak 3, tidak ada yang solih, Masya Allah. Sampai banyak di antara mereka yang banyak melakukan dosa. Kita patut meneteskan air mata yang banyak. Kenapa? Nanti kalau kita mati, 3-tiganya ini gimana kalau kemudian mereka itu mendoakan kita tetapi doanya ditolak oleh Allah karena mereka belum memiliki sifat kesolihan. Inilah yang menjadi tugas yang paling penting ketika orang itu sudah menikah. Itu bagaimana menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih. Saking berharganya anak yang solih, Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW memberikan kepada kita kabar gembira tentang keberadaan anak yang solih. Rasulullah itu sampai mengatakan begini. Yuqalu lil walidani yaumal qiyamah. Pada waktu nanti di akhirat, ada anak-anak yang solih yang sudah di depan pintu surga. Sudah di depan pintu surga. Allah kemudian mengatakan kepada anak-anak yang solih itu, udkhulul jannata. Masuk surga, masuk surga. Tapi anak yang soleh itu ketika mereka akan memasuki surga, kemudian mereka melihat ke dalam surga. Ternyata di dalam surga mereka tidak melihat orang tua mereka. Tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kemudian mereka berkata kepada Allah yang memerintahkan mereka masuk surga. Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak bisa masuk surga, ya Allah. Karena kami belum bertemu dengan orang tua kami. Kembali Allah ulang perintahnya, udkhulul jannata. Kalian tuh mau masuk surga, masuk surga. Ini menunjukkan kepada kita pelajaran, Ibu dan Bapak. Bisa jadi anak kita nanti lebih solih di hadapan Allah daripada diri kita sebagai orang tuanya. Allah kembali mengatakan itu kepada anak-anak itu yang sudah berada di depan pintu surga, masuk surga. Tapi kembali kemudian anak itu berkata, lan nadkhulal jannata, kami tidak bisa masuk surga ya Allah sebelum kami melihat orang tua kami memasuki surga. Allah kemudian berfirman, orang tua kalian itu ada di belakang lagi dihisab.
lagi menyelesaikan urusan-urusan pahalanya dan urusan dosanya. Kalian masuk dulu ke dalam surga. Lalu kembali anak-anak itu berkata kepada Allah, ya Allah, kami tidak bisa masuk surga, ya Allah, sebelum kami ini bertemu dulu dengan orang tua kami. Masya Allah loh. Anak soleh itu sampai memikirkan sudah berada di depan pintu surga, yang mereka ingat pertama kali siapa? Ibu dan bapaknya. Karena permintaan anak-anak yang soleh ini, kemudian Allah meringankan orang tuanya, diringankan hisabnya, dimudahkan hisabnya. Kenapa? Allah mendapati anak-anak mereka itu meminta kepada Allah supaya cepat ketemu dengan orang tua mereka. Allah ringankan hisabnya, Allah mudahkan hisabnya, sampai akhirnya mereka bertemu dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Ketika sudah bertemu dengan anak-anak mereka, orang tua mereka di depan pintu surga, mereka bareng-bareng. Ketika kemudian begitu, Allah kemudian berfirman, udkhulul jannata antum wa abakum. Nih orang tua kalian, sekarang kalian bareng-bareng masuk surga bersama orang tua kalian. Akhirnya kemudian anak-anak yang soleh tadi bimbing orang tuanya, bareng-bareng itu masuk kepada surga bersama dengan orang tua mereka. Dan orang tua itu mendapatkan syafaat dari anak mereka yang soleh. Coba, syafaat dari anak yang soleh. Makanya Masya Allah, tidak ada yang saya paling iri di dalam kehidupan ini kecuali adalah ketika saya melihat ada seseorang teman yang sudah diberikan keturunan, di mana keturunan tampak solihnya. Masya Allah, perjalanan dia menuju ke dalam surga itu tinggal separuh. Karena apa? Karena anaknya itu menjadi syafaat untuknya. Makanya kalau kemudian kita Masya Allah lebih memikirkan dunianya anak kita, lalu sampai kita melalaikan kewajiban kita mendidik anak kita menjadi anak yang solih, yang rugi bukan Allah, yang rugi bukan siapapun, yang rugi orang tuanya. Ingat Bapak dan Ibu, urusan harta anak kita itu diatur sama Allah. Jangan mengambil sesuatu yang telah diatur oleh Allah. Kadang-kadang kita ini kebablasan ketika berpikir memikirkan rezeki anak kita, padahal rezeki anak kita sudah diatur oleh Allah. Disinilah kita paham, Masya Allah, berarti yang dimaksudkan dengan barokahnya anak, kapan anak kita ini betul-betul menjadi barokah? Ketika anakmu menambah ketaatan kamu di jalan Allah, itulah kemudian menjadi barokah. Makanya Masya Allah, punya anak banyak, 10, satu saja sudah solih, Masya Allah, ringan betul menuju ke dalam akhirat. Kenapa? Dibantu dengan keberadaan anak-anak mereka yang solih. Sama pula, kalau kita bertanya, harta kita ini barokah atau tidak? Gampang. Kalau kita bertanya bahwasanya harta kita ini barokah atau tidak, ya perhatikan saja, apakah hartamu yang kamu peroleh dan apa yang kamu dapatkan menambah taat atau enggak.